Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan sebelumnya saya sampaikan selamat datang di MAN 1 Blitar dan selamat bergabung dengan Madrasah Unggulan Nasional. Anak-anak, di sini saya Ibu Sriwahyuni mewakili dari tim SKS akan menyampaikan informasi tentang layanan SKS di MAN 1 Blitar ini. Sehingga kalian tahu apa saja yang harus kalian lakukan ketika proses pembelajaran di MAN 1 Blitar ini ke depannya. Anak-anak, yang perlu kalian ketahui di bagian awal adalah apa sebetulnya sistem kredit semester atau yang biasa disebut dengan SKS ya. Jadi dalam Permendikbud nomor 158 tahun 2014 disebutkan bahwa sistem kredit semester yang selanjutnya disebut SKS adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya menyepakati jumlah beban belajar yang diikuti dan atau strategi belajar setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan atau kecepatan belajarnya. Nah, jadi di sini mata pelajaran apa yang akan kalian ambil, kemudian strateginya bagaimana, itu akan kalian program terlebih dahulu di awal semester. Apabila kalian tidak memprogram, berarti kalian tidak mendapatkan kelas. Karena apa? Kalian akan mendapatkan kelas manakala kalian sudah memprogram mata pelajaran apa saja yang akan kalian tempuh pada semester tersebut. Nah, selanjutnya, bagaimana pelaksanaan SKS di MAN 1 Blitar ini? Nah, yang perlu kalian ketahui ya, yang pertama, pada saat kalian masuk di MAN 1 Blitar, kalian harus memilih jurusan yang sesuai dengan bakat dan kemampuan kalian. Apakah akan masuk IPA, IPS, keagamaan, ataupun kelas khusus olahraga dan seni. Tentunya setelah melalui proses seleksi. Jadi semua atau apa saja yang akan kalian ambil jurusannya itu sudah berdasarkan hasil seleksi. Yang kedua, di setiap awal semester kalian harus mengisi kartu registrasi atau kartu kontrak belajar dan memproses KRS ya, kartu rencana studi untuk memprogram mata pelajaran yang akan kalian tempuh pada semester tersebut. Nah, ini tidak boleh tidak, ini wajib hukumnya karena kalau tidak seperti yang Bu Yuni katakan tadi, kalian tidak akan mendapatkan kelas. Yang ketiga, peserta didik harus tuntas semua mata pelajaran yang sudah diprogram di awal semester untuk dapat lanjut ke semester berikutnya. Jadi, apabila ada satu saja mata pelajaran yang kalian tidak tuntas atau nilainya tidak mencapai KKM, maka kalian tidak akan bisa lanjut ke semester berikutnya. Jadi harus menyelesaikan lebih dulu, baru bisa lanjut ke semester berikutnya. Yang keempat, kalian dapat menyelesaikan pendidikan itu paling cepat 4 semester atau 2 tahun dan paling lambat 8 semester. Ini yang ada di program atau layanan SKS. Kalau tadi disebutkan bahwa kalian bisa menempuh eh, pendidikan paling cepat 4 semester atau 2 tahun dan paling lambat 8 semester atau 4 tahun. Nah, berarti untuk yang kelas 4 semester atau 2 tahun itu disebut dengan kelas percepatan. Untuk masuk kelas percepatan ini, kalian harus melalui serangkaian seleksi ya, atau syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Yang pertama, misalkan nilai rata-rata mata pelajaran peminatan itu tidak boleh kurang dari 87. Jadi rata-rata kalian, misalkan kalian mengambil jurusan IPA, maka nilai untuk matematika, fisika, biologi, dan kimia itu rata-ratanya tidak boleh kurang dari 87. Kemudian kalian juga harus lulus tes seleksi untuk masuk kelas percepatan. Yang berikutnya, kalian juga harus mendapatkan rekomendasi dari guru mapel peminatan.
Kemudian, selama proses pembelajaran di kelas percepatan, itu nilai kalian tidak boleh turun dari 87. Jadi tidak boleh turun. Andaikan nilai kalian turun dalam proses pembelajaran itu nanti, maka kalian tidak bisa lanjut di kelas percepatan dan harus kembali ke kelas reguler atau menyelesaikan pembelajaran selama 3 tahun. Yang berikutnya, kalian juga wajib melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Karena apa? Untuk bisa masuk kelas percepatan itu berarti kalian memiliki kemampuan akademik di atas rata-rata. Sehingga mau tidak mau kalian diharapkan atau di sini diwajibkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Yang terakhir, siswa maupun orang tua harus mengisi surat pernyataan siap untuk mengikuti proses pembelajaran 2 tahun dengan segala konsekuensinya. Karena tentu saja ada konsekuensi-konsekuensi yang harus diterima ketika kalian mengambil program atau program percepatan ya atau menyelesaikan pembelajaran 2 tahun sementara normalnya adalah 3 tahun. Lalu bagaimana dengan peserta didik atau kalian yang dalam proses pembelajaran itu lebih lambat dibanding dengan siswa yang lain? Taruhlah ketika temannya tuntas, tapi ada beberapa yang tidak tuntas. Bagaimana penanganannya atau apa yang harus dilakukan? Nah, di sini layanan SKS Dema 1 Blitar itu memiliki beberapa program untuk mengatasi peserta didik yang memiliki keterlambatan belajar. Yang pertama itu dengan program remedial ya, remedial. Jadi remedial langkah pertama. Kalau remedial ini tidak berhasil, maka ada kelas klinis tahap kedua. Kalau nanti di kelas klinis ternyata tidak juga berhasil, maka langkah terakhir ini adalah semester pendek. Kalau sampai semester pendek ternyata tidak juga berhasil, maka kalian harus masuk di kelas 4 tahun ya. Artinya kalian 1 tahun lebih lambat dibanding normalnya pembelajaran di SLTA. Nah, kemudian bagaimana realisasi dari program remedial, kelas klinis, ataupun semester pendek itu ya. Nah, di sini bisa dicermati bahwa untuk remedial ya, remedial itu diberikan kepada kalian yang belum mampu menyelesaikan UKBM atau materi tertentu dalam mata pelajaran ya. Nilainya belum KKM. Nah, ini kalian langkah pertama, guru akan mengadakan remedial. Begitu nilai kalian kurang untuk satu materi atau satu kompetensi dasar, maka kalian akan diberikan remedial. Nah, manakala remedial ini tidak berhasil, maka kalian nanti akan masuk kelas klinis. Kelas klinis itu dilakukan apabila remedial dari beberapa UKBM atau beberapa kompetensi dasar itu tetap kurang dari KKM. Nah, biasanya kelas klinis ini dilaksanakan pada tengah semester. Jadi ketika di tengah semester kalian nanti nilainya akan direkap lagi. Ada beberapa misalkan yang masih kurang dari KKM, sementara sudah diremedi tapi tidak berhasil, maka kalian akan dimasukkan dalam program kelas klinis. Dan kelas klinis ini kalian akan didampingi langsung oleh guru mapel ya. Jadi seperti privat begitu, dikelompokkan anak-anak yang nilainya kurang itu untuk mendapatkan penjelasan atau tambahan materi atau mengulang materi, kemudian diadakan evaluasi lagi. Kalau di kelas klinis ini kalian tidak juga berhasil, maka kalian akan dimasukkan di semester pendek. Nah, semester pendek ini program pembelajaran perbaikan yang diperuntukkan bagi kalian yang sampai akhir semester itu masih ada beberapa nilai dari beberapa mapel itu ya yang masih belum mencapai KKM. Karena untuk bisa masuk atau bisa lanjut ke semester berikutnya itu kan semua mapel nilai kalian harus tuntas. Apabila ada satu saja yang tidak tuntas, maka kalian tidak bisa lanjut. Nah, karena itu langkah terakhir adalah kalian harus mengikuti semester pendek. Tapi ingat, semester pendek ini bukan jaminan kalian akan lulus dan bisa lanjut ke semester berikutnya.
Apabila dalam semester pendek kalian tidak melaksanakan dengan sungguh-sungguh, kemudian nilai kalian tetap tidak mencapai KKM, maka kalian tidak bisa lanjut. Artinya kalian akan masuk dalam kelas 4 tahun. Akan tetapi perlu juga diingat anak-anak, semester pendek ini tidak berlaku bagi semua siswa yang nilainya kurang. Artinya ada syarat tertentu dari siswa yang nilainya kurang itu untuk bisa masuk ke semester pendek. Artinya begini, kalau nilaimu kurang itu karena memang kalian sudah melaksanakan pembelajaran, tetapi nilai kalian kurang, maka kalian bisa ikut SP. Tetapi kalau tidak, atau kalian nilainya kurang itu karena kalian sering tidak mengikuti pembelajaran atau kalpanya banyak, maka kalian tidak bisa ikut semester pendek. Nah, ini bisa kalian cermati di sini. Syarat mengikuti program semester pendek, kalian sudah mengikuti kegiatan belajar mengajar secara rutin sesuai dengan jadwal, sudah mengerjakan tugas, sudah mengikuti penilaian harian, tetapi nilai kalian itu masih belum mencapai KKM. Nah, karena belum mencapai KKM, sementara kalian sudah mengikuti prosedur yang seharusnya, maka kalian berhak untuk mengadakan perbaikan pada kelas semester pendek. Kemudian yang kedua, peserta didik yang dapat didaftarkan di semester pendek itu siswa yang sudah pernah ditangani melalui program remedial ataupun kelas klinis. Nah, yang terakhir, pembiayaan dari pelaksanaan semester pendek ini dibebankan kepada peserta didik. Mengapa? Karena semester pendek ini adalah program pembelajaran tambahan. Artinya, setelah pembelajaran selesai, ada tambahan kegiatan belajar mengajar bagi siswa yang belum tuntas. Nah, biasanya dilaksanakan pada liburan. Jadi jeda antara semester yang sudah dilalui dengan semester yang akan ditempuh. Nah, disinilah makanya karena dilaksanakan di luar jadwal KBM, maka pembiayaan dibebankan kepada peserta didik atau wali murid. Ini selain dari SPP yang kalian bayarkan setiap bulan. Jadi ingat ya, SP ini tidak berlaku bagi anak yang memang tidak pernah mengikuti kegiatan pembelajaran, tidak pernah mengerjakan tugas, ataupun tidak ikut penilaian harian, sehingga nilainya kurang bukan karena dia tidak mampu, tapi karena dia tidak sungguh-sungguh tidak ikut, maka anak yang afektifnya ini kurang ini, maka dia tidak layak atau tidak diizinkan untuk mengikuti program semester pendek, tapi langsung masuk di kelas 4 tahun. Anak-anak, selanjutnya kalian juga perlu tahu bagaimana proses kegiatan pembelajaran dengan layanan SKS yang selama ini diterapkan di MAN 1 Blitar ya. Nah, ini ya, pembelajaran dilaksanakan dengan tatap muka maupun daring ya. Ini karena situasi yang masih belum kondusif. Tapi kalaupun nanti situasi sudah kondusif dan kita bisa full tatap muka, daring pun masih tetap kita gunakan. Karena apa? Kita menggunakan fasilitas digital dalam proses pembelajaran kita. Kemudian di sini ya, proses pembelajaran lebih banyak memanfaatkan e-learning madrasah walaupun dalam pembelajaran tatap muka. Nah, di sini yang saya sebutkan tadi. Jadi, dengan e-learning ini, kalian bisa mengakses mulai materi, video pembelajaran, soal-soal, ataupun diskusi, itu di e-learning ini bisa 24 jam. Jadi, sewaktu-waktu bisa kalian buka di mana saja dan kapan saja selama ada sinyal. Kemudian, pembelajaran juga menggunakan UKBM atau yang disebut dengan unit kegiatan belajar mandiri. Nanti kalian akan mendapatkan file ini ya, UKBM, jadi semuanya akan diupload di e-learning. Jadi, dengan UKBM ini menjadi pedoman kalian apa saja yang harus kalian kuasai. Kemudian di sini, karena namanya saja kegiatan belajar mandiri, kalian dikondisikan untuk aktif belajar mandiri berdasarkan panduan itu.
Materi-materi semuanya bisa kalian akses di e-learning. Jadi ketika berhadapan dengan guru di kelas tatap muka, itu kalian bisa langsung membahas kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi dalam materi tersebut. Jadi ini lebih menghemat waktu. Kalian bisa langsung sharing persoalan-persoalan yang kalian hadapi. Yang berikutnya, peserta didik dikondisikan untuk banyak belajar secara mandiri dengan segala fasilitas digital ya yang disediakan oleh madrasah. Termasuk di sini perpustakaan digital. Jadi MAN 1 ini memiliki perpustakaan digital. Kalian bisa mengakses materi-materi digital dari perpustakaan ini. Namun apabila kalian menginginkan berupa buku, perpustakaan MAN 1 Blitar pun tetap menyediakan sumber belajar yang berupa buku. Info selanjutnya yang tak kalah penting yang harus kalian ketahui adalah kenaikan kelas dengan sistem SKS atau kriteria apa saja yang menjadi dasar kalian itu bisa lanjut ke semester berikutnya. Nah, ini ya. Jadi, peserta didik atau kalian dinyatakan lulus atau tuntas belajar pada mata pelajaran tertentu apabila 1. Kalian mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka ya, kegiatan pembelajaran ya baik tatap muka maupun daring ya. Itu sekurang-kurangnya 80% dari seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh guru mata pelajaran. Jadi misalkan kalian mengikuti kegiatan belajarnya itu kurang dari 80% tanpa ada keterangan atau alfa dan sebagainya, maka kalian tidak bisa lulus atau tidak bisa lanjut ke semester berikutnya. Kecuali kalau kalian tidak masuk karena sakit itu ya, maksimal 14 hari dengan dilampiri surat dokter, itu pun kalian harus mengikuti program kelas klinis. Karena apa? Ketika kalian tidak masuk sekian hari, tentunya kalian akan tertinggal beberapa materi ya. Makanya harus kalian kejar di kelas klinis. Jadi, apabila kalian kurang dari 80% kehadiran di dalam kelas, baik itu daring maupun tatap muka, kalian tidak bisa lanjut di semester berikutnya atau taruhlah kalian tidak naik kelas. Yang kedua, kalian harus menyelesaikan seluruh tugas, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Artinya, tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru itu harus kalian kerjakan dan kalian kumpulkan sesuai dengan petunjuk Bapak Ibu Guru. Apabila kalian tidak melaksanakan ini atau beberapa nilai kalian kosong, sudah dipastikan maka nilai kalian nanti tidak mencapai KKM untuk mata pelajaran itu. Makanya seluruh tugas itu harus terpenuhi. Kemudian kalian juga harus mengikuti penilaian harian, juga penilaian akhir semester ataupun penilaian akhir tahun. Yang berikutnya, memiliki nilai kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan minimal sama dengan nilai KKM. Jadi, kalau KKM 75, berarti nilai kognitif dan psikomotor tidak boleh kurang dari 75. Terakhir, memiliki nilai kompetensi sikap minimal baik. Nah, kompetensi sikap ini atau disebut juga dengan afektif ataupun kepribadian ini terkait dengan misalkan keikutsertaan kalian di kelas, jadi kedisiplinan, keseriusan mengerjakan tugas dan sebagainya. Nah, kalau nilai kompetensi sikap ini di bawah predikat baik, misalkan C ataupun kurang, maka kalian tidak akan naik kelas. Dan pada poin ini ya, pada poin nilai sikap yang kurang itu tidak bisa diperbaiki di kelas semester pendek. Nah, ingat ya, tidak bisa diperbaiki di kelas semester pendek. Jadi kalian akan otomatis masuk di kelas 4 tahun. Nah, anak-anak, itu tadi informasi-informasi terkait dengan layanan SKS di MAN 1 Blitar. Semoga bisa menjadi modal kalian dalam mengikuti proses pembelajaran dari awal sampai akhir di MAN 1 Blitar ini, sehingga kalian bisa lancar dalam mengikuti pembelajaran dan tidak mengalami kendala. Satu lagi, perlu kalian ingat, lakukan semua prosedur yang seharusnya kalian lakukan sesuai dengan petunjuk teknis agar kalian tidak menemui masalah dalam proses pembelajaran.
Anak-anak, demikian. Mohon maaf apabila ada kekurang jelasan atau ada kekhilafan dalam hal kata dan sebagainya. Saya Bu Yuni undur diri. Sampai ketemu nanti di kelas pembelajaran ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.